Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua kelas 7 MTS Luda Banyu Putih? Tetap semangat walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi pembelajaran harus tetap dilanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan dulu nama Bapak Ahmad Fatoni, Sarjana Pendidikan. Di sini Bapak mengampu Al-Quran Hadis kelas 7. Nah, ada dua guru untuk Al-Quran Hadis. Yang dari kelas 7A sampai 7E adalah saya. Nah, untuk kelas 7F, ini kelas tahfidz langsung diampu oleh Bapak Untung Maliki yang selaku guru tahfidz. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini, pertemuan perdana, kita akan membahas tentang Al-Quran Hadis, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Di sini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sudah dari dulu sejak zaman dari kecil sudah dibiasakan apa itu Al-Quran. Yang mulai belajar dari tajwid, kemudian dari dasar, bagaimana cara membaca Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu yang disebut Al-Quran. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk tulis atau absen di kolom komentar dengan menyebutkan nama kalian, kelas, ingat nama lengkap, kelas, dan juga judul materi pada kali ini. Yuk lanjut, kita buka slide yang pertama tentang Al-Quran sambil disimak di modul. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan dalam bahasa Arab. Darinya terpancar cahaya, petunjuk atau Al-Furqan atau An-Huda adalah sebuah petunjuk dan hidayah karena Al-Quran merupakan pedoman bagi manusia. Semua manusia pedomannya adalah yang pertama adalah Al-Quran. Nah, bagaimana pengertiannya? Pengertian secara bahasa, satu, ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau yang dibaca. Merupakan sebuah bentuk masdar atau kata benda dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Itu adalah artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, pengertian selanjutnya terdapat dalam surat Al-Qiyamah yang berbunyi Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya, dan apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaan itu. Itu terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Nah, kemudian bagaimana Pak pengertian secara istilah atau pengertian secara istilah? Ini ada banyak versi. Nah, kemudian kita akan bahas tentang runtut satu persatu pengertian Al-Quran secara istilah. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Artinya, bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW, apalagi malaikat atau makhluk lainnya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa Al-Quran itu tidak dibuat oleh nabi, oleh malaikat, bahkan makhluk lainnya. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Nah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah salah satunya Al-Quran. Apa itu mukjizat? Artinya hal luar biasa yang terjadi atau yang diberikan melalui malaikat Jibril kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan mukjizat. Kemudian Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Nah, mutawatir ini artinya disampaikan kepada 3 orang lebih. 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi atau kualitas dari segi akhlak, pengetahuan, dan apapun itu dari yang terbaik dan turun-menurun.
Sama dari Allah, kemudian malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad, kemudian ke sahabat, kemudian ke tabi'in, sampai kepada kita itu diturunkannya, itu kan dibacakannya, kemudian kita mengulang, sanad keilmuannya jelas. Yang selanjutnya, membacanya merupakan ibadah. Jadi anak-anak sekalian, walaupun ada yang masih kurang lancar membaca Al-Quran, jangan berkecil hati. Karena di setiap kesusahan dalam membaca Al-Quran itu merupakan sebuah perjuangan mendapatkan pahala. Dan bagi yang sudah membacanya lancar, jangan selalu ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Tetap istiqomah membaca Al-Quran, bisa sehabis maghrib, atau yang masih ngaji di kampung, di musola, tetap ngaji, tetap semangat. Jangan mentang-mentang sudah lancar Al-Qur'annya, malah tidak mau belajar lagi. Itu jangan. Karena belajar Al-Quran ini pahalanya banyak untuk diri sendiri, untuk orang tua, bahkan untuk bekal di akhirat. Nah, selanjutnya, pertanyaan ini buat anak-anak semua. Al-Quran itu kan tadi disampaikan secara mutawatir. Nah, secara mutawatir itu artinya apa? Nanti tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, nah, karena ini pertemuan pertama, itu saja tugasnya, tulis di kolom komentar. Dan nanti untuk minggu-minggu selanjutnya kita akan membahas tentang hadis. Sambil nanti minggu depan berarti harus belajar apa itu hadis. Masih banyak hadis, nanti ada hadis qauliyah, hadis fiqhiyah, bahkan takriri ya, belajar. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.